Lupa tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan dulu biar semangat. Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami ya. Ada saya Ronald Surapraja. Dan saya Tika Priyatna Kusuma. Dan kakak andalan tentunya. Iya. Di mana lagi kalau bukan di Dui. Nggak kerasa ya, udah mau lebaran lagi. Sebulan berpuasa kita. Nggak kerasa. Karena kakak andalan nggak puasa. Kalau puasa mah kerasa Kak, ini 30 hari loh. Puasa loh 30 hari kerasa ya. puasa. Kerasa. Nggak berpuasa sih kakak andalan. Cuman mungkin yang membedakannya sekarang kita puasa dan lebaran itu di rumah. Iya, ini memang tahun yang akan kita kenang sepanjang masa ya. Tahun ini puasa dan lebarannya suasananya berbeda. Belum Iya. pernah ngebayangin kayak begini kan Iya ya? betul. Nah pemirsa, berarti ini bisa jadi Idul Fitri tahun ini menjadi batu pertama kita untuk meniti ya, mengatur keuangan secara halal dan secara syariah. Iya karena memang ada kan Ada. prinsip finansial secara syariah. Sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, betul. Asuransi syariah itu keren. Karena sebetulnya ini sama prinsipnya dengan prinsip gotong royong yang merupakan salah satu prinsip bangsa kita. Ya betul, karena kalau nggak salah sih di Eropa sih katanya yang ada syariahnya ini itu juga diminati sama orang-orang Europe alias Iya. Eropa. Dan kalau tidak salah pusat ekonomi syariah itu malah di London. Betul sekali ya. Nah biar lebih semangat lagi katanya kakak andalan nih dalam membicarakan soal finansial secara syariah ada kuisnya. Betul. Kayaknya ada yang mau kita undang juga. Ini kakak kita ya, biasanya kami bertemu di event, saya dan Tika sebagai MC. Iya. Kakak yang satu ini beserta bandnya sebagai penghiburnya. Betul. Ya, ada Kang Hedi Yunus. Hai Kang Hedi. Hai, selamat. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Kak Hedi nggak puasa pasti ya meni seger gini. Iya, seger banget mukanya. Kang, gimana puasanya, lancar Kang? Alhamdulillah, selama ini sih lancar, semuanya lancar, ibadah lancar. Karena semua di rumah saja, nggak kemana-mana. Betul. Gimana rasanya Kang Hitna yang biasanya manggung seminggu bisa 5 kali, sekarang di rumah aja nih? Ya, rasanya di rumah. Karena kita kayak tiba-tiba harus suruh pensiun gitu. Tapi ada loh yang konser dari rumah. Kang yang Hedi kayak termasuk Kang Hedi. salah satu Ada. di antaranya. Saya di malam takbiran nanti ada konser dari rumah. Terus kemarin-kemarin juga udah ada sih, udah bikin konser dari rumah. Tapi tetap aja emang suasananya beda banget ya yang biasa Beda, kita. betul. Maksudnya kalau saya sih justru lebih kangennya tuh kadang-kadang lebih kangen kayak ke bandaranya, lebih kangen di belakang Iya, panggungnya kita ketemuan segala macam kayak Betul. gitu. Terus ini yang harusnya tiba-tiba kemarin tuh udah ya dari praktis dari 2 bulan lebih yang lalu. Cicing itu di rumah. Asal pensiun gini. Main aja sama Neng Irma ya. Tapi nih kalau Kang Hedi kan termasuk yang sibuk nih Kang ya. Kemana-mana kan yang kangen tuh ke bandaranya, naik pesawatnya. Kang Hedi punya asuransi nggak? Asuransi Penting punya, loh. asuransi punya, tapi jujur belum yang bukan yang syariah. Nah. Hari ini kita akan membahas mengenai asuransi syariah. Jadi kalau denger mah udah ya Kang Hedi ya? Udah ya? dengar mah udah lama. Udah. Makanya ditanyalah sama kakak andalan soal Betul, ini kakak asuransi andalan syariah. mau ngajakin untuk main game dulu nih Kang Hedi Oke. nih. Oke. Untuk paling nggak mengenal istilah-istilahnya dulu. Istilah-istilah dalam asuransi syariah gitu Dalam kakak asuransi andalan. syariah. Oke, siap. Oke. Kalau tahu langsung angkat tangan aja ya. Angkat tangan. Iya. Angkat tangan tuh pakai, ayo saya gitu ya. Iya, Nah, sambil boleh. kayak Sebutkan gitu. nama gitu ya. Jangan Sebutkan nama. pelin-pelan. Iya. Angkat tangan sambil sebutkan nama. Baik, boleh. Yang pertama, istilah perjanjian yang bersifat mengikat antara pihak yang bersangkutan dalam asuransi syariah disebut A. Riba, B. Hibah, atau C. Akad. Siapa? Hedi. Kang Hedi. Apa Kang? Apa tadi? Riba, hibah, akad. Akad. Walaupun saya belum pernah akad, tapi saya tahu akad. Akad ya. Jawabannya Payung Teduh. Bukan akad. Itu judul lagunya. Kira itu nebak akad lagunya siapa? Bukan. Saya salah. Emang jawabannya Oke. akad. Ya betul. Karena memang harus ada akad dulu. Betul. Sebelum mengadakan perjanjian. Benar, Iya, benar. tapi apakah itu riba? Riba itu adalah penetapan nilai tambah atau bunga yang melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Dan ini tidak dilakukan di syariah. Betul. Gitu. Ya.
Berikutnya, dana yang berfungsi untuk membayar klaim manfaat di asuransi syariah. Ya. A. Dana tabaru. B. Ujrah. C. Wakalah. Rona. Tika. Rona. Akulah. Oke. Teh Tike. Dana tabaru. Dana Karena udah lama kan. Iya. Tabaru. Tabaru. Betul Iya. kan? Betul sekali. Yang kedua itu memang istilahnya. Yang ketiga, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? A. Asuransi syariah bersifat universal. B. Asuransi biayanya mahal. C. Keduanya benar. Ronald. Oke, Ronald. A dong, asuransi syariah bersifat universal. Betul. Jadi Setuju. siapapun. Bisa siapapun Iya. melewati atau melampaui batasan-batasan Betul. keyakinan, suku bangsa. atau Betul. Good, Yang good. penting setuju dengan sistem yang Iya betul, dibentuk, akadnya yaitu itu. sistem syariah. Iya betul, betul. Pertanyaan keempat, dalam perusahaan apa nama dewan yang mengawasi asuransi syariah? A. Dewan Pengawas Syariah. B. Dewan Pengawas Keuangan. C. Dewan Pengawas Perusahaan. Tiga. A. Oke, Teh Tike. Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah. Karena sekali lagi, ini adalah asuransi syariah. Iya betul. Yang kelima, Oke. apakah prinsip utama yang diberlakukan dalam akad asuransi syariah? Pilihannya dong. Saya lupa kasih pilihan. Yang pertama A. Jual beli. B. Tolong menolong. C. Sama-sama suka. Heri. Wah, Kang Hedi. Oke, Kang Hedi. Tadi saya nggak kebagian. Iya. Sekarang nggak akan tidak bisa jauh yang tadi. Yang sekarang Jangan jawaban. tolong menolong. B ya, tolong menolong. Tolong menolong. Betul. Jadi tolong menolong merupakan prinsip utama yang diberlakukan dalam akad asuransi syariah. Nah, itu Sebetulnya dia. indah ya. Indah sekali. Prinsip tolong menolong ini Iya, betul. luar biasa indah. Dan juga Jika gotong royong. Ya, gua gotong royong. Jadi Betul. apa ya, perasaan indah dan nikmat saling membantu gitu loh. Iya. Iya. Kita terproteksi ya secara fungsi dari asuransi, tapi kita juga ada Bisa menolong orang bisa lain. menolong orang lain untuk juga. proteksi. Wah, indah nih, keren Gitu. nih. Betul. Nah, habis ini nih Kang Hedi akan bahas lebih dalam lagi karena kan Kang Hedi juga masih awam mengenai asuransi syariah. Ya. Kita juga di sini sebenarnya belum ngerti-ngerti amat ya. Ya. Makanya jangan kemana-mana pemirsa. Habis ini kita akan lebih dalam lagi membicarakan soal asuransi syariah. Tetap di Do It. Ya, jadi nggak boleh kayak misalnya melakukan investasi di saham-saham yang berhubungan dengan minuman beralkohol. Pemirsa, sebelum besok kita berkumpul bersama keluarga, saling maaf-memaafkan, menikmati makanan khas ala Idul Fitri, hari ini kita nambah ilmu dulu. Betul. Ya, supaya paripurna gitu kan ya. Puasanya diterima, ilmu keuangan syariah juga kita bisa mengerti. Iya, makanya jangan sampai kelewatan nih. Kelewatan tuh kayaknya tuh jalan ya. Jangan sampai melewatkan Iya. ini pembahasan kita hari ini. Di mana lagi kalau bukan di Do It. Ya, jadi hari ini kita akan membicarakan mengenai asuransi syariah. Ya, mungkin banyak yang dengar sih udah sering. Betul. Ya. Tapi cara kerjanya seperti apa gitu kan ya. Kita akan ngobrol sekarang nambah lagi satu orang selain Kang Hedi. Ada Director and Chief Alternate and EB Distribution Manulife Indonesia, Bapak Karyadi Pranoto alias Pak Oti. Hai Pak Oti. Halo Pak Oti. Halo Pak Oti. Halo Ronald Tike, Ibob. Udah lama banget gak ketemu sama Pak Oti secara langsung Secara ya. langsung, Terakhir juga di iya. studio. Pak Oti, kita lagi ngomongin soal asuransi syariah nih Pak. Nih, kalau misalnya ngomongin soal asuransi syariah, itu sebetulnya apa dulu sih yang harus kita pahami dan apa bedanya dengan asuransi konvensional? Ya, kalau bicara asuransi syariah dan asuransi konvensional, tentunya adalah dua bentuk asuransi yang berbeda. Ya. Asuransi konvensional itu lebih kepada transfer risk. Jadi risikonya yang ditransfer ke perusahaan asuransi. Iya. Sedangkan kalau kita bicara mengenai asuransi syariah, maka lebih kepada sharing risk. Oh, Sharing risikonya dibagi-bagi iya.
di antara peserta yang ada di asuransi syariah tersebut. Ya, secara features produk kemungkinan akan sama, ya. Nah, beberapa hal yang tadi yang saya sampaikan untuk berbeda adalah salah cara pengalihan risikonya atau pengelolaan risikonya itu berbeda, melakukan investasinya itu berbeda. Dimana kalau syariah tentunya investasinya harus yang berhubungan dengan syariah. Ya, betul. Ya, jadi nggak boleh kayak misalnya melakukan investasi di saham-saham yang berhubungan dengan minuman beralkohol. Itu contoh saja. Nggak boleh, Ronald. Ya, itu nggak boleh. Ya. Terus ada lagi juga surplus underwriting, di mana ada satu nilai yang bisa dibayarkan kepada pemegang polis, ya, apa terjadi surplus. Nah, ini yang berbeda dengan asuransi konvensional. Tentunya masih banyak lagi, tapi kan kita nggak bisa bahas ini semuanya di ruangan ini, ya. Dan yang terpenting adalah di asuransi syariah ada akad-akad yang diberikan pada saat kita bergabung dengan perusahaan asuransi syariah tersebut. Ada akad tabaru, ada akad wakalah biujroh, ada mudharabah dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu ada beberapa hal yang membedakan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Jadi sebetulnya mah kalau feature-nya mah mungkin sama, cuman sistemnya yang berbeda, prinsipnya yang berbeda. Prinsipnya di asuransi syariah ini adalah tolong menolong atau gotong royong, berarti cocok dong sama masyarakat Indonesia ya Pak Oti? Harusnya. Ya, konsepnya adalah gotong royong. Seperti pertanyaan Ibob sebelumnya ya, tolong menolong, gotong royong sesama peserta yang ikut dalam asuransi syariah tadi. Oke. Nah, kalau begitu tolong dijelaskan nih Kakak Andalan. Tadi mumpung disebut sama Pak Oti katanya. Apa-apa aja sih macam produknya dari asuransi syariah ini? Iya, jadi asuransi syariah ini Kakak Andalan mau mengatakan bahwa ini dibagi 3 bagian. 3 bagian. Betul. Yang pertama adalah takaful individu. Takaful individu ini adalah produk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat pribadi. Solusi finansial yang terdapat di dalamnya berupa proteksi jiwa, persiapan dana haji, investasi, pendidikan, dan lainnya. Bagaimana Pak Oti? Apakah itu betul? Luar biasa, Igo. Iya. Biasa dong Kakak Andalan baca. Betul. Jadi Kakak Andalan juga nggak pede, jadi kasih tanya lagi ke Pak Oti. Tapi betul, kan harus double cross, jadi double check ya. Yang kedua nih Kakak Andalan mau kasih tahu kalau ada namanya Takaful Group. Ini merupakan produk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dan perencanaan untuk pribadi dan kelompok. Misalnya kelompok dalam sebuah perusahaan yang dibagi menjadi beberapa jenis. Mencakup misalkan persiapan dana haji, atau proteksi jiwa, perjalanan wisata, santunan karyawan, dan lain sebagainya. Oh, kalau ini yang handle langsung perusahaan gitu. Betul. Ya. Nah, berikutnya ada takaful umum. Takaful umum ini merupakan produk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat umum. Ya, jadi garis besarnya mah dibagi 3 sih produknya, tapi di dalamnya apa aja nanti mungkin akan lebih dalam lagi kita bahas ya mengenai asuransi syariah. Ya, saya juga yakin Kang Hedi pasti banyak yang pengen ditanyain ya Kang Hedi ya. Ada. Oh iya, pasti dong. Nah, jangan judes dong. Lagi mikir dia mau nanya yang mana. Banyak pasti di kepalanya ya. Boleh abis ini akan bahas lagi mengenai asuransi syariah ya. Kang Hedi juga nanti boleh ikutan ngobrol sama Pak Oti ya. Jadi tetaplah bersama kami di Do It. Banyak sekali golongan-golongan non-muslim yang beli asuransi syariah ini. Kembali lagi kita berbicara mengenai asuransi syariah di Do It. Iya, besok kita Idul Fitri, fitrah kembali ke suci gitu kan ya. Betul. Sekaligus mengatur keuangannya pun
yang baik secara Islami, syariah dong. Iya, makanya dari tadi kan kalau kita lihat nih Kang Hedi tuh mukanya penuh tanda tanya, mungkin pengen bertanya. Kang Hedi mungkin ada yang mau ditanyakan sama Pak Oti mengenai Silakan. asuransi syariah. Iya Kang Hedi. Agak. Oke, Pak Oti mau nanya dulu. Sekarang tipsnya untuk memilih produk asuransi syariah yang benar, yang baik itu gimana? Tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih perusahaan asuransi ya. Tidak harus perusahaan asuransi syariah atau konvensional. Saya rasa ini bisa dipakai untuk di kedua-duanya. Di mana yang satu adalah kita harus lihat kredibilitas dari perusahaan tersebut seperti apa. Di mana hal ini bisa didapat dengan mencari informasi melalui internet, melalui website, koran, dan media informasi lainnya, ya. Melihat laporan keuangannya mereka, tingkat kesehatan dari RBC dan segala macam. Dan tentunya kalau asuransi syariah ini, ya kita juga harus mengetahui juga apakah asuransi syariah ini sudah dikelola dengan benar dan baik, di mana harusnya perusahaan asuransi syariah ini mempunyai satu dewan pengawas syariah yang bertugas untuk mengawasi operasional pengelolaan dana di perusahaan asuransi tersebut. Ya, selain itu juga yang bisa dilihat adalah akad-akad yang terjadi dalamnya, ya, perjanjian-perjanjian antara peserta dengan perusahaan. Itu yang mesti diperhatikan akad-akadnya. Ya, intinya Ya, mah kurang sama lebih itu aja. yang harus dikedepankan pada saat kita mau memilih perusahaan asuransi syariah. Pokoknya harus dipilih yang kredibel Oke. ya perusahaan Baik, baik. asuransinya. Iya. Nah ini yang penasaran sih sebetulnya kalau saya nih Pak Oti, kan katanya prinsipnya tuh gotong royong. Dan kalau di benak saya ngomongin gotong royong itu adalah kerja bakti. Bersihin sampah gitu Pelajaran ya. PMP, Nah, Pendidikan Moral Pancasila. maksudnya semangat gotong royong di sini tuh apa sih Pak Oti? Ya, jadi memang ini adalah hal yang berbeda dengan asuransi konvensional ya. Ya, kalau di konvensional premi yang dibayarkan 100% menjadi kepemilikan si perusahaan asuransi tersebut. Betul. Sedangkan di perusahaan asuransi syariah, premi yang dibayarkan oleh peserta atau namanya kontribusi yang dibayarkan oleh peserta, ini ada sebagian yang digunakan untuk sharing risk, membagi-bagi risiko yang kita sebut sebagai dana tabaru. Nah, dana tabaru ini yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pembayaran manfaat. Jadi kalau ada peserta yang meninggal, uang santunannya akan keluar dari dana tabaru ini. Oke, jadi memang tidak seluruhnya Nah, itu yang namanya menjadi kerjasama atau tolong. Oh, gotong royong tuh di situ jadi Iya, iya. sebagian dari kontribusi, Iya. bukan premi disebutnya ya, kontribusi yang diserahkan itu untuk membagi resiko dengan Betul. peserta lainnya Betul. gitu. Nah, Pak Oti, kalau misalnya saya mau beli asuransi syariah nih ya, yang harus diperhatikan tuh apa saja sih Pak Oti? Ya, pertama-tama kan biasanya orang kalau mau beli asuransi, sama juga di syariah adalah mengisi formulir. Iya. Ya. Ya. Nah, nanti dari formulir itu dilakukan pemeriksaan, verifikasi kesehatan, kayak gitu ya. Lalu kalau di asuransi syariah ada akad-akad yang mesti diisi gitu loh. Ada akad sesama peserta seperti apa, akad ke perusahaan seperti apa. Ini yang membedakan antara asuransi syariah dengan konvensional. Oke. Intinya harus sesuai dengan syariat Islam. Islam, iya. Itu yang bikin Iya. apa ya? Jadi Lebih merasa tenang, iya, gitu loh Pak betul. Oti kitanya ya. Kak Hedi mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sama Pak Oti. Kalau manfaatnya itu apalagi ya Pak Oti ya dari asuransi syariah ini? Ya. Selain tadi yang Ibu sampaikan ada takaful individu, takaful grup, dan takaful umum, sebenarnya asuransi syariah bisa mengcover hampir semua perlindungan. Tapi kembali kepada masing-masing perusahaan asuransi, apakah dia mempunyai produk asuransi yang bervariasi atau tidak. Nah, ini yang harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Saya dari tadi itu mau bertanya ini Pak Oti, kalau tadi kan Ya. Kang Ronald menjelaskan bahwa ini sangat bersifat Islami gitu. Iya. Tapi di awal tadi kita menjelaskan bahwa ini
bisa dipakai oleh universal, bersifat universal juga. Nah, apakah memang bisa dipakai untuk semua kalangan di asuransi Orang bisa syariah ini? bergabung di syariah. Betul sekali. Jadi di kita sendiri, di Manulife sendiri, banyak sekali golongan-golongan non-muslim yang beli asuransi syariah ini. Oh, jadi memang oke. banyak yang tertarik juga untuk yang non muslim untuk punya asuransi syariah karena itu Iya. faktor tolong menolongnya itu, Iya. gotong Iya, royongnya Itu kan hal yang sangat universal. Betul, Tolong betul, menolong, betul. gotong royong kan universal ya Pak Oti Sistem ya. yang bersifat umum ya Iya. kalau Iya, begitu iya, ya. betul, Iya. betul. Oke. Oke. Nah, yang paling penting mengenai asuransi ini mungkin pertanyaan dari banyak orang juga soal klaim. Itu semuanya. Soal klaim, sistemnya bagaimana? Prosesnya bagaimana? Apakah ada perbedaan dengan asuransi konvensional, Pak Oti? Dari cara pembayarannya, ya, ini akan diambil dari dana tabarut. Seperti saya sampaikan di awal tadi, ada kontribusi yang disisihkan ke dalam dana tabarut untuk sharing risk, ya. Jadi uang pembayaran klaimnya diambil dari sini. Oke. Dan tabaru ini, ya. Tapi secara prosesnya pasti ada dokumen-dokumen yang harus diisi, dilengkapi, ya, dan harus disampaikan kepada perusahaan asuransi. Yang jadi masalah adalah biasanya kalau dokumennya tidak lengkap, ya ini yang akan memperlambat atau menghambat proses klaim terjadi. Jadi sebetulnya mau syariah, mau juga yang konvensional untuk klaim ini selama kita bisa Iya. memenuhi persyaratan, terus juga Mengikuti prosesnya. mengikuti prosesnya ya. secara benar, semua data-datanya lengkap, insya Allah pasti cairnya juga cepet juga. Iya, tidak gitu. ada niatan sedikit pun dari perusahaan asuransi untuk nahan-nahan. klaim buat apa? Nggak ada. Betul. Selama prosesnya kita ikuti dengan baik, Betul. begitu. Kang Hedi bagaimana tertarik untuk punya asuransi syariah? Insya Allah. nanti Insya Allah Allah kita- cantik. Iya. Itu mah tuh slogan make up kamu tuh bagaimana sih ya? Tapi yang pasti, jadi kalau misalnya tadi kita lihat dari pembicaraan kita mengenai asuransi syariah, sebetulnya features-nya itu sama saja dengan asuransi konvensional. Tapi prinsipnya atau dasarnya itu yang berbasiskan dengan syariah atau syariat Islam. Ya, itu indah sekali prinsipnya adalah tolong menolong. Betul. Bukan hanya menolong diri sendiri tapi juga menolong orang lain Iya. yang sedang kesulitan. Jadi kita tidak hanya memikirkan duniawi tapi juga akhirat. Betul Indah ya? sekali. Indah ya? Indah dong. Indah ya. Kang Hedi terima kasih, Pak Oti terima kasih. Sampaikan salam buat Terima kasih, keluarga. Minal aidin wal faizin. menikmati Maaf lahir besok batin. berkumpul ya. Atur nuhun, terima kasih. Atur nuhun semuanya, bye-bye. Terima kasih. Dan pemirsa di rumah tentunya kami juga ya, saya Tika Brata Kusuma, Ronald dan juga kakak andalan ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin. Dan lahir dan batin. Saya maafkan kesalahan Ya, Anda ya. maaf, Sampaikan salam buat keluarga dan jangan lupa saksikan terus Do It setiap hari Sabtu ya. Karena kami akan terus membahas mengenai literasi keuangan hanya di Metro TV. Dan jika Anda punya pertanyaan silakan ditanyakan lewat akun sosial media kami @doit_metro_tv ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bila di Bapak ini, maaf lahir batin. Minal aidin Wal faizin.